apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan variabel. Jadi gini teman-teman, dalam menentukan variabel, kita jangan sampai variabel-variabel yang akan kita gunakan itu tidak berhubungan dengan judul. Jadi ini sekali lagi teman-teman bisa lihat fenomenanya nyambung, judulnya nyambung, konsepnya kemudian bisa variabel, dan ini ujung-ujungnya apa, kembali lagi ke judul. Jadi ini saling berkesinambungan. Ini poin utama ya. Jangan sampai teman-teman tidak sadar kemudian waduh, judulnya tidak nyambung dengan variabel yang digunakan. Nah, ini kadangkala kegabutan teman-teman seperti ini. Itu poin yang pertama. Jadi jangan sampai lupa, ini nomor satu adalah variabel berhubungan dengan judul, karena penciptaan variabel atau mungkin bahkan sebaliknya, penciptaan judul itu adalah dari variabel yang digunakan, walaupun masih ada satu tahap-tahap yang lainnya yang harus memang dipenuhi, harusnya dipenuhi untuk bisa kita menentukan variabel ataupun juga sebaliknya menentukan judul itu ya. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, nah ini juga tidak kalah pentingnya dalam menentukan variabel teman-teman. Jangan lupa yang kedua itu adalah pastikan datanya gitu ya. Ini yang sering bermasalah. Kita boleh apa namanya ya, egois, kita boleh sangat berkeinginan untuk bahas sesuatu, tetapi jangan lupa saat kita melakukan atau memilih poin-poin semua yang ada di sini nih, pastikan Anda waktu sebelum melakukan penelitian, pastikan Anda bisa mendapatkan datanya. Walaupun cara mendapatkan data ini ada berbagai cara gitu ya. Saya tidak bahas bagaimana bagaimana cara mendapatkan datanya gitu ya. Tetapi di sini yang saya bahas adalah pastikan teman-teman nanti tidak kesulitan untuk mendapatkan data. Ada beberapa kasus, contoh kasus yang paling baru yang teman-teman ekonomi akuntansi khususnya, data BEI teman-teman. Kalau dulu data BEI kita bisa mendapatkannya dari website resmi gitu ya. Kemudian kita bisa mengambil berbagai perusahaan, kita bisa download bebas, kemudian kita bisa gunakan sebagai data sekunder untuk analisis penelitian yang jurusannya adalah akuntansi. Tetapi yang terjadi tiba-tiba, saya pun juga kaget gitu ya, baru tahu karena saya sendiri juga lama sekali sudah tidak menggunakan data BEI untuk mencoba melihat data-data yang terbaru gitu ya. Tiba-tiba sekarang itu data BEI tidak bisa serta-merta kita download, dan itu kita hanya bisa dibatasi 3 tahun 5 tahun terakhir. Dan itu pun 3-5 tahun terakhir yang ada di BEI ini tidak semua perusahaan ada teman-teman. Nah, ini yang kesalahannya, sudah kadung melihat fenomenanya melihat dari mana gitu ya. Sebetulnya di video-video sebelumnya saya juga sudah jelaskan. Sudah kadung melihat fenomena, menentukan judul, konsep, kemudian variabel, sudah dibuat proposalnya gitu ya. Setelah dibuat proposalnya, yang terjadi setelah proposal di ACC, waktu kita melakukan analisis mencari data, permasalahannya adalah datanya tidak bisa didapat. Dan sebetulnya bukan tidak bisa didapat, ada opsi lain yang bisa mendapatkannya, tetapi lebih sulit. Contohnya kayak BEI ini, ada opsi lain, kita tidak bisa free, tapi akhirnya kita harus beli. Nah kan repot. Contoh yang pertama. Yang kedua, apabila itu kuali gitu ya, ada yang membahas teman-teman itu adalah data perusahaan. Nah, kuali ini Pak, tetapi kita harus turun ke perusahaan tersebut ya, tentunya harus mendapatkan izin kan, izin dari perusahaan. Nah, izin ini kadangkala teman-teman lupa tidak melakukan izin terlebih dahulu. Sebetulnya gini, penting tidaknya izin itu adalah memang secara prosedur sangat penting. Tetapi gini teman-teman, syukur-syukur kalau seumpama lokasi penelitian teman-teman atau objek penelitian teman-teman itu secara kolusi gitu ya, kalau di dalam KKN gitu ya, kolusi nepotisme gitu ya,
teman-teman itu sudah pasti atau mungkin gini, oh itu perusahaan milik paman saya, oh perusahaan di situ ada tetangga yang kerja di situ, mungkin saya nanti minta informasi dari tetangga, gitulah teman-teman ya. Intinya lah kolusi nepotisme lah, intinya seperti itulah. Dalam artian di sini bukan melakukan kejahatan, tetapi dipastikan teman-teman itu pastikan bahwa izin memang sudah harus ya, tetapi data itu jangan sampai menjadi penghambat. Karena kenapa? Kalau teman-teman tidak dapat data, ya yang kesulitan teman-teman sendiri. Ya. Jadi data ini jangan sampai tidak atau mungkin bahkan menjadi masalah bagi teman-teman saat mulai melakukan analisis atau mungkin bahkan saat memperoleh data kesulitan gitu ya. Oke, gitu ya. Ini data yang paling masih berhubungan dengan data karena berhubungan variabel gitu. Yang ketiga adalah teman-teman harus paham, sebetulnya ini sudah sekali lagi saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Teman-teman harus paham tentang teknik gitu ya dan instrumen. Teknik pengumpulan data, saya singkat instrumen gitu ya. Tekniknya apa, instrumennya apa? Contoh, saya contohkan ulang mungkin ya, atau mungkin ada teman-teman yang belum lihat. Teman-teman saat memperoleh cara mendapatkan data ini, teman-teman harus menggunakan teknik ini. Karena kenapa? Teknik ini nantinya akan ada dan teman-teman harus sampaikan di pelaporan. Contoh ya, tekniknya Anda menggunakan wawancara. Instrumennya apa? Instrumennya adalah pedoman wawancara. Ya. Teknik itu caranya, instrumen itu adalah alatnya. Sekali lagi, teknik itu adalah caranya, instrumen itu adalah alatnya. Tekniknya menggunakan apa? Wawancara. Instrumennya pakai apa? Pedoman wawancara. Kan tidak mungkin kita wawancara tidak memiliki panduan waktu melakukan wawancara. Oke, itu contohnya. Kemudian teknik yang lainnya, contoh tekniknya adalah menggunakan kuesioner. Instrumennya apa? Instrumennya adalah kuesioner juga. Tekniknya menggunakan kuesioner gitu ya. Nah, instrumennya apa? Kuesioner juga. Kuesioner yang memang lembaran di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Jadi ini tekniknya, ini alatnya. Nah, teman-teman harus bisa paham. Nah, sekarang ada kalanya. Nah, di sini juga teman-teman harus paham. Kan tidak mungkin datanya apa? BEI. Anda menggunakan tekniknya nanti pakai teknik apa? Kuesioner. Nyambung atau tidak? Nggak nyambung ya teman-teman ya. Jadi harus paham. Datanya apa? Oh, data bursa efek. Bursa efek kita tinggal ngambil datanya aja, data sekunder ya sudah. Kita langsung aja sampaikan di sini. Kita pakai data sekunder. Instrumennya menggunakan apa? Instrumennya adalah menggunakan searching di mana di website resminya di bursa efek. Jadi ya, menggunakan instrumennya adalah menggunakan apa namanya? browser gitu ya. Kemudian juga apa namanya, pemetaan ya. Kan mungkin di sini kan enggak mungkin teman-teman buat ngambil data ini bursa efek perusahaan semua kan, semua perusahaan. Mungkin teman-teman pakai perusahaan yang fokus di bidang makanan minuman atau mungkin manufaktur dan sebagainya. Nah, ini instrumennya dijelaskan. Saya cuman mencari data menggunakan browsernya adalah Google Chrome dengan website BI bla 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 gitu ya. Yang saya pilih adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kan gitu. Oke. Kira-kira itu sih teman-teman, 3 poin ini sementara sih apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan variabel. Itu sih teman-teman. Oh iya, sorry. Satu lagi teman-teman. Nah, ini memang mungkin tidak termasuk di sini, tidak termasuk di yang perlu diperhatikan, tetapi sebagai analisis. Nah, sebagai analisis teman-teman sangat membantu sih. Jadi gini, apabila datanya kuanti ya teman-teman ya, kuanti gitu ya, teman-teman harus bisa ini untuk bisa sebetulnya di video ini juga saya sampaikan bahwa teman-teman ada alat bantu khususnya di kuanti itu adalah tabel distribusi. Di mana
Di situ teman-teman bisa apa namanya ya, memetakan konsep apa yang digunakan, variabel apa yang digunakan, kemudian menggunakan konsep apa, kemudian itemnya apa, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dikuasai oleh teman-teman karena berhubungan dengan variabel gitu ya. Karena kenapa? Dari sini ini yang akan nanti digunakan sebagai acuan saat membuat instrumen penelitian, khususnya kuesioner. Nah, ini yang sering bermasalah. Oke, nanti mungkin saya bahas khusus. Sebetulnya saya sudah punya sesuatu yang ingin saya bahas khusus, yang khususnya berhubungan dengan tabel distribusi ini, yang memetakan variabelnya apa gitu ya. Variabelnya apa, kemudian nanti dia menggunakan konsep atau teori, kemudian ada itemnya, kemudian itemnya bagaimana, dan ini nanti bisa diturunkan menjadi sebuah pertanyaan atau pernyataan, di mana yang ini nanti akan menjadi acuan di kuesioner, kan gitu. Nah, ini ya poin yang juga tidak kalah pentingnya di dalam kuantitatif. Karena kenapa? Kadangkala banyak teman-teman tuh itemnya ini tidak nyambung dengan variabel gitu loh. Banyak tuh teman-teman yang bertanya ke saya, bahkan ngirim filenya full gitu ya. Saya coba baca iseng-iseng tabel distribusinya. Lah, kok tidak nyambung di itemnya, bahas pertanyaannya tentang apa, tetapi tidak mengarah ke variabel yang akan dibahas. Nah, ini sangat kasihan sekali kalau teman-teman sampai ketemu seperti ini. Nah, mungkin nanti saya bahas secara khusus ya yang berhubungan dengan tabel distribusi frekuensi. Oke, itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, nah ini,